Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Bang Kowi, dan di video kali ini saya akan merespon request dari teman kita, dari Weni 3655. Dia minta contoh RTL, atau ya secara langsung saya buatin video tentang RTL lah dan cara pembuatannya. Karena ini merupakan juga bagian rangkaian dari tugas dari penyusunan LK3.1, yaitu best practice. Oke, langsung aja ya. Kita bahas tentang bagaimana cara membuat RTL-nya. Oh ya, tapi sebelumnya, jadi RTL nanti di unggahan tidak ada. Kalau di zaman saya ya, dia nggak ada portal unggahannya di LMS. Jadi dia nanti dijadikan satu dengan best practice. Jadi nanti best practice kita di halaman yang paling terakhir itu nanti berisi RTL kita. Coba saya bukain ya. Nah, ini jadi di best practice kita nanti, selain ada uraian atau isi dari BP kita, nanti di halaman terakhir, nah setelah best practice selesai, setelah lampiran, baru kita memasukkan rencana tindak lanjutnya. Oke, dan ini adalah rencana tindak lanjutnya. Sekilas, jadi rencana tindak lanjut ini serupa dengan kita ketika ngikut diklat ya. Jadi kita dianjurkan membuat RTL yang nantinya bisa kita terapkan atau kita imbaskan, istilahnya kita imbaskan ke satuan pendidikan kita. Isinya bagaimana? Sekali lagi ini disclaimer, jadi setiap LPTK biasanya punya format masing-masing. Kalau nggak ada format yang baku, misalnya tidak ada format yang diberikan sama dosen, mungkin teman-teman bisa nanti nyontoh punya saya. Yang pertama jelas identitas kita, dan selanjutnya adalah latar belakang RTL. Kita tulis saja rencana tindak lanjut merupakan bla 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 definisi. Kemudian adapun PPG, ini definisi secara umum tentang PPG. Di mana secara garis besar di PPG ini kan kita belajar tentang bagaimana caranya menyusun RPP yang diawali dengan identifikasi masalah dari LK1.1 sampai seterusnya ya. Intinya kita membuat RPP, kemudian video pembelajaran, dan membuat best practice. Jadi ada 3 poin sebenarnya yang kita pelajari secara garis besar di PPG ini. Kita buat di sini, dan ini uraian intinya. Oleh karena itu, setelah peserta mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dalam PPG Daljab ini, maka penyusunan RTL perlu dilakukan sebagai upaya memberikan kebermanfaatan yang sama kepada pihak lain, khususnya teman sejawat di instansi peserta. Berikut rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Ingat, ini adalah rencana, bukan hasil tindak lanjut, tapi rencana. Artinya teman-teman bebas membuat rencana ini ya. Nah, kalau saya ini RTL 1, saya membuat pengimbasan tentang materi penyusunan RPP. Kita buat aja. Penanggalannya adalah tanggal di mana teman-teman sudah selesai dari PPG. Jadi lepas dari UP lah paling gampangnya. Jadi misalnya UP-nya, kalau saya ini UP di bulan apa ya, lupa. Pokoknya sebelum November UP saya. Jadi saya perkirakan November ini udah selesai dari PPG, udah ada informasi tentang kelulusan, barulah saya mengimbaskan di tanggal ini saya pilihnya. Tempatnya jelas di sekolah saya sendiri, pihak terkait guru, keterangan waktunya jam sekian. Nah, untuk penanggalan ini, ingat ini hanya rencana, jadi teman-teman nggak usah bingung, Bang harus ditaruh di mana nih? Nah gitu, nggak usah bingung-bingung ya. Tapi nanti RTL kita juga akan dipresentasikan. Biasanya ada dosen yang kritis gitu ya, yang tanya, itu kenapa kok ditaruh di tanggal itu? Nah, teman-teman harus punya argumen. Misalnya kalau saya ini, kenapa di tanggal 13 kok tidak tanggal di lainnya? Misalnya ini kan ada keterangan hari juga ya, Sabtu, Minggu. Saya bilang ya karena ini adalah waktu yang saya tidak ada jam, dan guru-guru juga jamnya rata-rata sedikit tidak banyak misalnya. Atau ini di hari libur gitu juga misalnya, monggo. Jamnya jam pagi karena memang ini jam paling efektif untuk menimba ilmu misalnya. Kalau siang itu udah waktunya capek. Jadi silakan alasannya ya, silakan dibikin sendiri, dan gak usah takut karena ini hanya rencana ya. Ini saya pakai Sabtu Minggu karena memang kalau selain hari ini takutnya nanti mengganggu efektivitas jam mengajar. Padahal sasaran saya adalah agar semua teman-teman bisa memahami tentang materi yang saya imbaskan, istilahnya gitu. Jadi saya milih Sabtu dan Minggu.
Nanti nggak usah takut misalnya ditanya, loh itu kan Sabtu Minggu libur, apa tidak menyusahkan para pekerja atau teman-teman Anda ketika untuk belajar? Nah, tinggal jawab aja ya. Ini kesepakatan bersama ngambilnya Sabtu Minggu dan kebetulan di sekolah seringnya Sabtu Minggu kalau ada acara workshop. Nah, bilang aja gitu. Ini hanya rencana ya teman-teman, tidak dilaksanakan. Ya walaupun dianjurkan dilaksanakan tapi nggak melaksanakan juga nggak apa-apa, nggak ada yang tahu ya. Intinya gitu, jadi nggak usah takut meletakkan hari. Kalau mau di hari efektif kerja juga monggo, itu hak pribadi teman-teman sendiri. Intinya gitu untuk penyusunan RTL ya. Kemudian di poin berikutnya ada hambatan yang mungkin terjadi. Namanya hambatan ya dikira-kira aja. Kalau hambatan saya pasti otomatis berhubungan dengan alat bantu, media belajar seperti laptop, kemudian kelemahan daya serap belajar yang dialami guru senior yang lemah iptek dalam tanda kurung ya, dan durasi waktu yang kurang panjang karena memang waktunya kurang panjang. Kita tulis saja enggak apa-apa hambatannya apa. Kemudian solusinya apa dari hambatan ini? Kalau hambatannya 3 berarti solusinya 3. Satu misalnya ini yang berhubungan dengan media atau alat ya seperti laptop, maka solusinya bekerja sama dengan pengelola lab komputer untuk peminjaman laptop bagi peserta. Yang dua ini kan tentang lemahnya iptek. Jadi saya melakukan pembelajaran model jigsaw dengan menempatkan guru senior berdampingan dengan guru muda yang akan bertindak sebagai tutor atau pendamping belajar. Kemudian ketiga, durasi waktu yang kurang panjang. Di sini saya menggunakan solusi memanfaatkan tutor pendamping belajar untuk membimbing peserta yang kesulitan dalam proses desiminasi atau pengimbasan. Udah selesai gitu aja RTL. Sekali lagi RTL ini adalah rencana. Jadi teman-teman bebas membuat rencana apapun dan gak usah takut karena nanti tidak akan ditagih hasilnya. Karena kan udah lulus dari PPG ya. Mau bikin rencana yang wah monggo, yang ditempatkan di dinas pendidikan di daerahnya, wah keren itu nanti juga monggo, nggak masalah. Namanya juga rencana ya. Dan gak usah takut ini nanti juga tidak ya secara apa ya? Secara samar nggak mungkin lah kita laksanakan. Kita hanya dilatih membuat rencana. Masalah pelaksanaannya dari PPG kita dianjurkan atau disarankan mengimbaskan. Tapi kalau nggak mengimbaskan juga nggak apa-apa. Atau juga nggak ditagih dokumentasinya ataupun hasil pelaksanaan kita. Nah, jadi itulah ya teman-teman untuk format rencana tindak lanjut. Selebihnya nanti akan saya share tugasnya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal di download aja di deskripsi. Nanti silakan diolah. Kalau mau di ATP, amati, tiru, plek monggo, saya sangat membebaskan. Kalau mau di ATM, amati, tiru, modifikasi juga alhamdulillah saya juga menyilahkan. Intinya saya selalu berharap ketika saya membuat video ini kemudian saya bagi filenya, tujuan saya sih ya hanya satu sih, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan referensi, menjadi bahan tambahan wawasan keilmuan, dan menjadi setidaknya bisa menjadi jariah untuk saya dengan memberikan ilmu ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.